Guys, sebelum video ini dilanjut, aku mau ngasih tahu ke teman-teman kalau kita lagi ngadain pre-order official merchandise by Iqbal Isda. Sekarang edisi siapa, Mal? Si Gugu nih. Si Gugu, guys ya. Ini dia Black and White Argentine Tegu kita, guys. Gimana cara ordernya, Mal? Nah, untuk ordernya sendiri bisa langsung aja di chat ke WA dari 0821 2424 2726 atau cek Tokopedia by Iqbal Isda. Pada tanggal berapa nih, Mal, nih pre-ordernya, Mal, nih? Untuk pre-ordernya dari periode 28 November sampai 5 Desember dan pengirimannya tanggal 13 Desember, guys. Oke, dan teman-teman juga jangan lupa untuk order karena ini dari ukuran paling kecil ya, Iya. sampai ukuran gede banget itu ada, guys. Dan kalau misalnya teman-teman nggak ke order sama kayak yang lama-lama ya, udah nggak bisa order lagi. Iya. Karena kita bikin limited edition. Kalau misalnya udah ketinggalan ya udah, teman-teman nggak akan punya lagi kaos kayak gini. Oh ya, by the way, ini ada yang black edition dan ini ada yang white edition. Buat teman-teman yang pengen, langsung aja kepoin Tokopedia by Iqbal Isda ya, guys ya, di Tokopedia. Thank you. Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini aku mau coba buat hunting ikan air payau ya, guys ya. Jadi ini sebenarnya ikan yang benar-benar populer banget, tapi banyak orang yang salah akan hal ini, guys. Jujur ini adalah ikan yang aku juga pernah pelihara dulu, tapi aku peliharanya di fresh water. Padahal dia itu harusnya brackish water atau air payau ya, guys ya, seperti yang ada di sini, guys. Nah ini kan aku ada tank air payau nih. By the way, ini lihat dulu nih, aku lagi pakai baju apa nih, guys ya. Ini aku lagi pakai baju merchandise terbaru aku ya. Ini adalah si Gugu, si Black and White Tegu aku, guys. Dan ini adalah salah satu desain yang jujur aja aku paling suka sih, karena aku ngerasa kayak ini lucu banget, guys. Terusnya warna kayak gitu-gitunya tuh kayak bener-bener masuk banget ya, guys ya. Buat teman-teman yang mau order bisa order di Tokopedia Bandung di WA yang ini. Kalau enggak langsung aja ke Tokopedia-nya kita ya, guys ya. Ukurannya juga ada bermacam-macam, dari ukuran anak-anak sampai ukuran dewasa yang jumbo banget juga ada, dan ada yang warna putihnya juga selain yang warna hitam kayak gini, guys. Yaudah, kita langsung lanjut lagi aja ya videonya, guys ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini udah ada beberapa ikan. Ini ada GT 2 ekor, dan GT ini gila sih. Sekarang wah parah sih ya, Dit ya. Sekarang kasih makan belum, Dit? Belum, please, belum kasih makan kan? Ini, udah ya? Oh iya, udah. Ya, udah kasih makan. Tapi nggak lihat sih dia ya. Tapi mau. Masih mau? Enggak, ntar kita coba kasih makan deh, guys. Sama ada frogfish di sini. Ini dari pertama kali kita beli ya. Awalnya kita prediksi dia bakal ada di belakang kayu itu. Ternyata tidak, guys. Ya, dia masih ada di situ dari kemarin dengan gabutnya, guys. Bener-bener deh. Bentar ya, aku mau coba buat ambil dulu. Ini ada ikan mas juga. Aku coba buat tangkep ya, guys ya. Kita coba kasih makan si GT, guys. Ini biasa. Sini aku ada persediaan ikan mas. Coba kasih GT. Pacu nggak jelas ya. Nah ini, kita coba buat masukin ya. Makan nggak sih dia? Ini kebanyakan ikan masnya, cuy. Kebanyakan. Oh enggak, udah nggak mau makan dia. Kalau misalnya mau makan dia bener-bener kayak rakus banget sekarang, guys. Gila sih, aku baru tahu sih ternyata si GT serakus itu ya. Pantesan kalau misalnya di pemancingan di laut itu kan dia kan awalnya payau nih, lama-lama kan ke laut. Nah kalau misalnya di laut-laut kayak gitu, biasanya si GT ini tuh kesambar apa ya? Salah satu yang kalau di laut ikan jumbo dia yang nyamber gitu loh. Jadi cukup sering disamber gitu, guys. Ternyata memang serakus itu ya. Si frogfish dari awal kayak belum mau makan dia, nggak tahu kenapa ya. Atau aku pengen seblak. Dan sekarang aku mau coba buat beli pufferfish, guys. Green spot pufferfish. Kalau teman-teman tahu ya, green spot pufferfish ini adalah salah satu ikan yang populer banget dan banyak orang yang menyalahartikan kalau dia itu di fresh water atau di air tawar, guys. Padahal dia harusnya payau. Makanya buat teman-teman yang beli ya, biasanya tuh nggak kuat lama, sekitar seminggu kurang juga nggak mau makan dia mati. Kalau nggak kuat lama ya dia penyakitan gitu, guys. Karena memang seharusnya dia itu tuh ada di brackish water, guys, atau air payau ya. Dengan salinitas itu kalau aku baca pas masih kecil dia 1005 sampai 1008, tapi kalau semakin gede dia semakin ke air laut gitu, bisa sampai 1024 sampai 1020, guys. Nah cuman aku mau coba buat pelihara lagi karena aku ingin coba buat kayak ngetes gitu loh. Apabila kalau di air payau apakah dia bisa hidup atau mungkin dia juga tetap meninggal ya, guys ya. Semoga dia hidup sih, karena kalau menurut aku sih permasalahan yang paling sering dialami sama dia itu ketika dia salah parameter air sih. Kalau teman-teman tahu mungkin banyak yang sebut ikan helikopter, tahu nggak sih, Dit? Ikan helikopter gitu deh. Jadi dia ikan buntal. Kan ikan buntal tuh yang populer tuh ada sekitar 3 ya yang suka dijual kan. Nah ini yang paling populer itu loh, yang bulat terus dia ada titik-titik hitam kayak gitu, warna hijau, tahu nggak sih? Ini suka ada di jalan peta. Ntar kita bakal hunting ke sana aja ya. Di jalan peta suka ada. Kalau enggak faka tuh, kalau faka si bulbul kan. Kalau si bulbul kan emang pure fresh water, jadi dia nggak masalah gitu, guys. Terus ada lagi yang ikan buntal Palembang. Nah itu juga fresh water, jadi nggak masalah. Nah yang green spot ini sebenarnya dia di brackish air payau, makanya kita mau langsung aja ke sana, kita cek kira-kira ada atau enggak ya, guys ya. Aku bakal beli yang agak gedean karena takutnya kalau misalnya terlalu kecil dibully sama si Giant Trevally, karena Giant Trevally ini galak banget. Jadi kita bakal coba buat caw ke sana sekarang aja ya, guys ya. Sekarang kita hunting. Kira-kira kita bisa mendapatkan green puffer yang agak gedean atau enggak, guys. Oke, let's go, guys. Oh ya, kita udah sampai di sini. Tapi tadi kita udah nanya di sini nggak ada ternyata ya. Tapi kita lihat-lihat aja yang lain, guys. Ada yang borong ternyata ya. Ini cana, lagi banyak cana nih. Ini cana apa nih, Dit? Kita tes Adit. Bata ya.
Wih, tahu dia cuy. Gila, dia sudah pintar ya. Ini channel apa nih, Dit? Ada banyak nih. Banyak nih anakan nih. Ultra kayaknya dia ya. Nggak tahu sih, tapi kayaknya bukan deh. Nggak tahu sih guys, aku juga bingung, masih baby-babyan bingung. Nih guys, ada Genghis Khan juga. Pas kecilnya bagus dia kayak silver kayak gitu. Aduh sayang banget nggak ada ya. Ini ada RTC nih. Kecilnya begini di RTC, Dit. Siatika. Ini, tapi nggak ada ya. Ini ikan lele apa cuy? Ikan lele biasa ini ya. Aneh cuy warnanya cuy, kayak ada marble gitu. Tapi lagi ngetrennya Cana sih sekarang ya. Tidak ada sepertinya guys. Ini kan apa nih, Dit? Nih boboso. Boso ya? Nih kayaknya nggak ada deh. Lagi nggak ada, yaudah kita lanjut lagi deh ya. Yuk. Kang, nuhun ya Kang. Boleh Om, siap. Di sini suka nggak ada, ini ikan kecil soalnya. Ikan jaguar nggak ada. Berarti tidak ada di sebelah sini. Kita coba cari lagi di sebelah sini ada nggak ya? Nggak ada juga. Oke, lagi cukup ramai guys, karena ini hari Minggu guys. Jadi emang agak ramai ya. Kita coba cari lagi guys ya. Aku belum melihat keberadaan ikan buntal guys sini ya. Tapi di situ kan nanti kan ada tempat akuarium agak gede. Siapa tahu di situ ada ya. Kita coba cek ya. Ini ada nggak ya? Kang, ikan buntal ada nggak Kang? Buntalnya nggak ada. Oh nggak ada ya? Ternyata nggak ada juga guys. Kita coba cari lagi ya. Oh ini nih ikan laut, tapi kita lagi nggak nyari ikan laut guys. Saya biasanya ikan laut ini juga ada yang air payau juga bisa. Kenapa ketika kita lagi cari malah nggak ada ya? Pas kita nggak cari banyak banget cuy. Emang kayak gitu ya ternyata ya. Ikan laut ini nggak ada juga guys. Ini ada ikan laut semua. Udah lama sih kita nggak kesini sih. Nah biasanya ada di sana sih. Coba kita cek ya. Siapa tahu masih ada guys di daerah-daerah sini ya. Dulu terakhir aku lihat ada di sini sih ikan buntal. Pak, ada ikan buntal nggak Pak? Hah? Ikan buntal? Nggak ada Bos. Aduh nggak ada. Ya lagi nggak ada guys. Ya ampun, udah makasih ya Pak. Giliran dicari nggak ada ya. Biasanya suka ada ya Pak. Maksudnya pernah nemu aku di sini guys. Ikan buntal lagi nggak ada. Ya ada ikan apa nih? Lagi ngetren toman ya. Air buntal mah nggak ada berarti ya? Ya Allah suka ada sih ya. Padahal giliran lagi ini nggak ada. Kita coba cek lagi ya. Cuma lagi nggak ada dong. Kita lagi tidak hoki itu kah guys? Kita coba cek di sini. Nggak ada juga. Nggak ada. Wah nggak ada sih. Cuma yang kecil-kecil semua guys. Ya nggak ada. Apa kita nyebrang coba yuk ke Muara sana yuk. Siapa tahu ada yang di situ. Hah? Yuk kita ke sana guys. 2,000 years later. Guys, kita udah screening singkat ya, tapi nggak ada ternyata. Biasanya sih kalau misalnya udah satu tempat nggak ada, di tempat lain juga nggak ada. Dan biasanya kalau di sini tuh orangnya kan pada baik-baik ya. Jadi kalau misalnya dia nggak ada, tapi di tempat lain ada tuh, biasanya dia suka ngomong gitu loh, dia di sini suka ada gitu kan. Kalau ngomong berarti emang nggak ada di daerah sini guys. Tapi nggak tahu sih di Muara. Biasanya sih yang di sana tuh, ini kan Muara juga, ini kawasan Jalan Peta kan. Biasanya tuh di toko yang utama itu suka nggak ada juga sih. Jadi kalau misalnya emang nggak ada, dia emang di kawasan ini nggak ada semua gitu. Kayak terakhir kita cari dolphin kan sama Adit kan waktu itu, cari yang lumba-lumba ya, kan nggak ada kan. Di semuanya kan nggak ada. Nah sama ini juga biasanya suka nggak ada. Kalau misalnya nggak ada ya udah sih paling kita beli online sih guys ya ujung-ujungnya. Cuma nggak apa-apa. Sekarang kita langsung aja coba dulu ke sana. Siapa tahu kalau misalnya kita udah di sana ada ikannya guys. Yuk. Oke guys, kita udah sampai di depannya. Ini dia tempatnya lagi sepi banget ya. Mungkin karena hari Minggu dan ini kan grosiran gitu kan. Jadi orang-orang pada beli di sini guys. Terus dijual lagi kan istilahnya kayak gitu. Nah jadi kayaknya mah karena hari Sabtu Minggu agak ramai di tempat lain. Yang jualan-jualannya kayaknya udah pada beli kali ya di pagi-pagi kali ya. Jadi sepi atau emang suka sepi jam segini deh. Sepi jam segini. Pada habis dong kalau sepi. Nggak juga ya. Yuk kita coba. Yuk masuk ah. Coba ya guys ya. Normal ikut. Yuk. Oke kita masuk ya. Oh gila langsung ada arwana gede cuy. Ikan belida arwana. Ini gede banget arwana ya. Oh ini taruh di kolam bagus sih. Ini apa ini? Bukan super rare kayaknya ini mah. Soalnya hitam gini golden apa? Golden red apa ya? Ini apa ini? Ini ikan. Nah ini ikan apa cuy? Oh maru ya. Maru. Samar. Karena maru. Ini ada Dit. Nih, saya buntal Palembang kalau ini mah. Yang dia kerjanya cuma diem doang. Coba hitam banget warnanya. Oh ini juga air payau sebenarnya nih. Ketang-ketang ini ketang-ketang apa nih? Ini juga payau sebenarnya nih. Nggak ada kayaknya ya di sini ya. Kalau kita cari masuk lagi guys ke dalam ya. Biasanya ramai banget di sini. Ini loces ya nggak ada kayaknya. Gila sih. Giliran dicari nggak ada ya. Giliran nggak dicari banyak cuy. Kenapa ya suka pada kayak gitu ya? Giliran nggak dicari banyak. Tadi ikan ini manfish aja biasa. Oscar, black ghost. Wah ini ikan apa nih? Ikan dewa nggak sih ini? Oh iya, kayak di rumah ya. Ini taruh di kolam dimakan nggak deh? Kayak Julieni ya? Cuman bukan, ini murah sih ikan kayak gini. Bukan. Ikan dewa kalau nggak salah. Kayak Julieni ya? Yang masih jenis karper. Oh iya bener. Nah dulu tuh bawal pacu kita beli lebih kecil dibanding ini kayaknya deh. Dulu bawal pacu yang gede banget, sekarang sudah sejumbo itu ya. Mana lagi ya? Waduh, nggak ada kayaknya guys. Ini ikan kecil semua sebelah sini ya. Ikan kecil semua. Nggak ada, kayaknya nggak ada. Ada deh di sana deh. Apakah ada di sana? Nggak ada. Yellow Fei nggak ada. Tak ada. Kita coba tanya ya. Later. Bener lagi nggak ada guys. Pelihara arwana dari sekecil ini nih. Pelihara arwana dari sekecil ini nih. Rasa nih, lucu ya, kecil kayak gini ya. Nggak ada kalau ikannya nggak ada. Ya udah bener sih, berarti sudah tepat sih guys. Nggak ada ya. Oh ini cana yang di kemarin kata Adit, cana pluro nih kayak gini Dit. Kenapa ini? Cana pluro. Hidup kan ya? Iya jadi kaget.
Anjay, mabar. Tapi dia kayaknya agak jamuran gitu. Nih rancunnya, aduh kangen perkoki-kokian ya. Kita nambah koki lah ya. Tapi belum jadi-jadi juga guys ininya si bak fibernya. Yaudah kalau nggak ada mah sesuai dengan apa yang aku duga ya tidak ada ya guys ya. Mau bungkus ini aja kalau nggak ada nih. Buat taruh kolam. Wuih. Tapi keren nih taruh kolam ini ya. Gede sih mah jumbo sih. Yang di rumah yang super red mah nggak sejumbo ini guys. Hah? Ya nggak tahu sih. Mau coba tanya ya, penasaran. Saya arwana yang gede itu berapa harganya? 3.600.000. Ini golden itu? Golden ya? 3.600.000. Ya udah kita nanya dulu aja ya. Terima kasih ya. Ya udah yuk kita caw lagi guys. Kita nggak dapet apa yang kita mau. Yuk. Oke guys, jadi sekarang aku udah di rumah dan tadi akhirnya aku beli online ya guys ya ikan pufferfishnya, dan ini sudah ada 5 ikan pufferfish yang green spot, dan kalau teman-teman lihat sebelahnya ini ada ikan mati guys. Sumpah ini adalah salah satu ikan kesukaan aku, sumpah ini odopike guys. Ini odopike. Tadi baru banget mati, dan matinya tuh bener-bener kayak aduh nggak jelas ya tiba-tiba ya. Jadi di sini tanya nih aku mau kasih tau juga ke teman-teman sekalian, teman-teman kalau tahu ini kenapa, karena aku lagi sedih banget sih guys, parah sih. Aku taruh sini dan kalau secara terlihat tuh ini masih luas gitu kan. Kelihatan masih luas, masih banyak juga tempat buat dia lalu lalang. Terus kalau misalnya dilihat juga dari odopike-nya guys ya. Nih kalau dilihat juga dari odopike-nya, ini dia kayak nggak ada luka atau sisik yang kenapa-kenapa gitu loh. Jadi bukan karena terbuli, tapi tadi tiba-tiba dia itu di sini kayak berenang. Kira lagi ngejar makanan ya Dit ya? Dia lagi ngejar makanan, tapi ternyata dia kayak berenangnya nggak jelas. Akhirnya sama kita dikasih aerator di depan muka dia, tapi dia nggak selamat. Aku nggak ngerti kalau misalnya karena air. Kalau menurut aku kemungkinan kecil karena yang lain nggak kenapa-napa kan. Terus juga kalau misalnya kita terus juga untuk perawatannya ini tuh tiap 2-3 hari sekali tuh kita ganti air. Cuma 3 hari lah. Iya, kita ganti air segini gitu guys. Habis itu kita ganti. Makanya kalau teman-teman ini jernih sebenarnya ya. Dari filternya juga ini hampir setiap berapa kali sehari itu kita ganti guys si dakronnya. Jadi untuk kotor sih kayaknya enggak ya. Makanya ini kira-kira penyakitnya apa guys? Wah ini sedih banget sih aku jujur. Ini salah satu ikan yang aku suka juga. Udah sekitar 4 bulan lebih ini kita pelihara. Tuh ya. Tahu juga ini aku mau ngasih ke hewan yang lain juga ragu kan, takutnya penyakit ya, kayak ada bakteri lah atau apa gitu kan, kita nggak tahu guys. Makanya kita bakal kubur aja kali ya. Aduh, ini sekalian aku kasih tahu juga ke teman-teman ya, buat teman-teman yang tahu ini kira-kira sakitnya apa, biar kita semua bisa belajar ya. Karena aku juga masih shock nih. Aduh, sumpah ya, bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Nanti kita bakal kubur, tapi sekarang kita bakal coba buat lanjutin lagi aja. Ini si pufferfishnya ukurannya agak besar ya segini, dan kalau kita lihat-lihat nih pufferfishnya udah agak gelap gitu guys. Katanya ikan pufferfish yang agak gelap itu berarti dia udah ada masalah gitu sih Dit sebenarnya Dit. Karena si pufferfish ini kan emang harusnya payau ya. Cuman ini pasti ditaruh di air tawar sih, aku yakin banget sih guys. Pasti taruh di air tawar sih ini. Soalnya kalau orang Indonesia ya banyak yang menyangka kalau dia tuh air tawar. Bahkan aku juga dulu menyangka air tawar guys, padahal enggak. Dia tuh lebih ke air payau. Di salinitasnya tuh bahkan kayak 1004 sampai 1020 gitu loh salinitasnya. Tadi aku udah cek ini salinitasnya agak naik Dit, karena mungkin airnya menyusut tapi garamnya kan tetap di sana ya. Jadi 1009 kalau tadi kita cek. Ini kita coba buat masukin dulu aja pufferfishnya ke sini. Ini muat nggak ya? Oh enggak sih, kayaknya nggak muat guys. Kayaknya nggak muat sih, ini kayak kemarin aja. Kalau kelihatan sih masih oke lah ya kondisinya ya. Bagus sebenarnya si green spot pufferfish ini tuh, dan aku beli ukurannya yang udah agak gedean guys, bukan yang kecil-kecil banget. Tuh. Jadi sebenarnya banyak banget sih ini. Maksudnya kalau teman-teman nyari ini di daerah muaranya bukan muara tempat jualan muara edit ya. Bener-bener di muara tuh masih banyak sih sebenarnya. Coba ya guys ini. Salinitasnya bisa nggak sih? Alatnya mana sih ya? Di ininya di pipetnya nggak tahu di mana. Coba cek ini berapa? 1000 ini salinitasnya. Oh enggak guys, ini nggak 1000 salinitasnya guys. Ini sekitar 1003 gitu. Agak asin berarti ini. Berarti seorangnya ini mah agak ngerti kayaknya deh. Dikasih garam ikan dulu deh kayak sama dia. Hah? Kenapa? Coba dijilat langsung, nggak akan kerasa salinitas segitu mah. Cuman dia nggak 1000 banget, kita sudah salah sangka ya, atau gara-gara pakai tangan aku ya. Kan aku juga kan tadi maksudnya nggak akan terlalu berubah kali. Tapi kalau kita cek tadi 1003 guys salinitasnya loh. Berarti nggak terlalu tawar-tawar banget airnya. Kalau kata aku kayaknya dikasih garam ikan sih Dit. Kan biasanya kan orang-orang kalau ini kasih garam ikan kan. Jadi kita bakal coba buat masukin dulu ya guys. Coba ini masih dalam kondisi berduka ini. Aduh si odopike masih shock guys. Sumpah dah. Kenapa ya? Kira-kira kenapa ya Dit ya? Tadi kita juga sempat kayak langsung buat Insta story gitu kan. Aku saking kaget gitu loh. Kenapa bisa seperti itu? Ini guys ya, kita bakal coba buat ini aja. Terlalu panjang sih ini sebenarnya. Ini kita dip aklimasi aja. Kita udah coba buat ini ya guys ya, tuh aklimasi, dan seperti biasa kita pakai ini ya biar dia oksigennya ada. Takutnya dia oksigennya habis guys, dia ada aerator kayak gini. Kalau ini udah bisa ya, kita coba keluarin deh, airnya lumayan banyak ternyata. Cukup lah segini mah, bisa lah, aman lah segini. Dah guys, kita drip aklimasi dulu ya. Ini kurang lebih selama ya kalau misalnya ini udah kebuka aja sih. Nah, seperti ini bakal cepet sih guys. Ya sih, tadi mah kelihatannya kayak gelap banget. Jadi gini, kalau yang aku baca ya Dit ya, si ikan pufferfish ini kan emang dia payau. Jadi semakin gede kan dia malah semakin bisa di laut. Malah ada beberapa
dia tuh ya, mereka ya, ada beberapa yang memang sempet laut lepas gitu kalau udah agak gede. Makanya emang dia bukan gimana ya, kalau dipikir-pikir tuh bukannya dari air payau cenderung ke air tawar, enggak, tapi dia kayak dari air payau cenderung ke laut. Makanya biasanya tuh masalah yang dihadapi kalau misalnya kita pelihara ginian, ya itu dia, nanti mereka tuh bakal kayak menghitam, itu berarti dari segi kesehatannya lah istilahnya ya, itu dia semakin menurun, pencernaannya semakin jelek gitu guys. Nah ini ternyata si abangnya kayaknya cukup paham sih, dia dikasih di Salintas 1003, walaupun 1003 itu tuh sebenarnya kalau menurut aku masih kurang sih guys, karena aku baca literaturnya tuh minimal banget 1004. Cuman sebenarnya dia juga kalau memang dia bisa diadaptasikan dengan baik ya sama seseorang, jadi nggak langsung kayak lempar air tawar gitu, kayak misalnya pelan-pelan, dikit-dikit jadi tawar, akhirnya full tawar, bisa sebenarnya. Karena emang semua ikan payau tuh berpotensi seperti itu. Kayak gitu. Ya udah, ini kita bakal bahas lebih lanjut aja ya kalau misalnya kita udah masukin ke tanknya guys. Dan ini ada 2 giant trevally. Kalau tadi kita udah kasih asupan ikan, dia ikan mas ya, ikan ada tuh ada di situ, masih pada hidup dari pagi loh itu. Aku sengaja guys biar si giant travelnya pada kenyang dulu kan, takutnya kan diserang si ikan buntelnya guys. Dan kalau teman-teman tahu nih, ikan buntel sebenarnya dia cukup teritori gitu sih Dit, jadi sebenarnya nggak boleh terlalu banyak kecuali sekalian banyak gitu loh. Kalau mau banyak makanya aku langsung beli 5 kan. Kalau mau sedikit jangan 2, 3 gitu ya, langsung 5 lah kayak ikan arwana sebenarnya sih. Jadi kalau mau dikompengin kayak gitu. Ini semoga mereka nyaman di sini, semoga mereka sehat, dan aku juga berharap nih si ikan buntal ini ya, yang biasanya orang tuh 2 minggu mati, semoga di sini bisa sampai panjang umur karena maksimalnya 15 tahun ini gitu. Sip lah, jadi kayak gitu ya. Udah, kita tunggu aja dulu Dit lah sampai semuanya teraklimasi guys. 2 hours later. Oke guys, jadi ini udah kita aklimasi ya. Tuh ini masih bergerak tapi tidak secepat tadi. Kita langsung saja ya guys. Kita simpan dulu, simpan di mana aja lah ya. Ini kita langsung aja buat masukin dia guys ya. Sini dulu deh. Kita bakal masukin ya guys. Semoga aman ya, Dit ya. Soalnya kalau kita lihat-lihat sih si GT-nya udah aman lah di sini. Maksudnya si GT-nya kan udah kita kasih makan tadi. Jadi kemungkinan kecil lah dia buat nyerang guys. Kayak gini sih kita biasanya dari kemarin. Bikin lagi airnya. Dan kita akan masukkan si green puffer ya guys. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mereka masuk ya. Kan bingung, GT juga nggak akan nyerang sih. Wow, lucu sih, keren ya. Sebenarnya ini kan murah guys. Tahu nggak Dit, belinya berapa Dit? Harganya Dit? Coba tebak weh. Semuanya kan satu-satu. Satunya berapa? Tebak. 70 lah. 70. 7.000 bro. Murah. 7.000 harganya. Asli. Murah pisan kan? Makanya orang-orang tuh suka menyanyiakan karena dia murah. Jadi dikiranya ya udah gitu loh, asal-asalan. Padahal mah dia tuh lucu, bagus. Murah karena banyak kayaknya di alamnya sih. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan cerah banget nih. Kalau setahu aku sih cerah kayak gitu sehat. Yang sehat yang kayak gitu. Yang lain-lain tuh agak gelap antara kurang sehat atau dia belum beradaptasi aja gitu guys. Nah, lucunya dari si ikan ini tuh dia kayak gini sih Dit. Jadi kayak bergerak-gerak lah ya. Dia gerak, cuman kayak mengarungi daerahnya tuh lebih apa ya? Kayak lebih smooth gitu loh. Kan kalau ini mah kan bener-bener gerak-gerak muter-muter GT. Kalau ini kan gerak-gerak kayak dari kemarin yang ini nih. Ini kan dari kemarin gerak-gerak ya. Gerak-gerakin insang doang maksudnya ya. Terserah. Diam-diam cuman kayak gitu. Dan ya sudah guys, jadi seperti ini ya. Kita bakal bahas lebih lanjut ya guys ya tentang si green puffer ini guys. Nah, jadi si green puffer ini dia itu dari spesies awalnya namanya tuh Tetraodon nigroviridis. Cuman sekarang udah diganti nih ya spesiesnya ya. Dia jadi dari genus Dichotomyctere nigroviridis sekarang guys. Jadi udah ganti ya guys ya. Entah kenapa ya diganti ya, sepertinya memang sekarang sudah lebih kompleks aja gitu sih. Jadi lebih banyak lagi guys si genusnya ya. Nah, ukuran maksimalnya itu tuh 17 cm dengan lifespan-nya itu sampai 15 tahun sebenarnya. Makanya buat teman-teman yang pelihara cuma 2 minggu berarti ada kesalahannya. Dan rata-rata ya sepembacaan aku ya, kalau aku baca itu rata-rata ya salahnya benar-benar di yang tadi kita udah sebut Dit, airnya Dit. Airnya harusnya air payau gitu kan. Ini aja nih Dit nih. Nih di deket nih. Nah, ini sih ini kalau teman-teman lihat nih paling oke sih guys ya warnanya ya. Nah, terus kalau misalnya dari pH-nya dia itu di sekitar 7,5 sampai 8,2. Emang pH-nya tuh pH yang pahit, jadi basah, bukan pahit sih, yang basah ya guys ya. Dan stratanya tuh dia kalau menurut aku sih lebih ke bawah dan tengah sih guys. Jadi bukan tipe ikan yang atas-atas kayak gitu kan. Dengan suhunya itu 25 sampai 28 derajat Celcius guys. Ya suhu-suhu normal lah ya, suhu-suhu standar gitu kan. Untuk distribusi ikan ini tuh dia dapat ditemukan di perairan Asia guys, sampai Asia Selatan, Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, Malaysia dan Filipina guys. Dengan habitatnya itu meliputi di sungai, di muara gitu kan, berair payau. Meski jarang ditemukan di air tawar tuh, kadang-kadang sih ada kayaknya nyasar aja gitu. Nanti dia bakal balik lagi gitu guys kan di daerah muara guys. Dan juga di pesisir pantai gitu. Suka ada nggak sih Dit yang kayak gini pantai Dit? Nggak ya?
nggak merhatiin ya. Ini ada di pesisir pantai. Makanya ya, kalau kayak kita aja pelihara ikan Nemo tapi di air tawar gitu loh. Ini gue nggak sih, maksudnya ya andai kata nggak meninggoy langsung ya dia nggak mau makan gitu loh. Kayak Adit nih disuruh makan tapi di Gunung Everest gitu deh, yang dingin banget gitu kan. Malas makan juga keburu modar gitu kan kitanya juga guys ya. Kalau misalnya kita belum bisa adaptasi. Nah, si ikan buntal ini tuh banyak orang nyebut dengan bahasa Inggris ya guys ya, GSP atau Green Spot Puffer guys. Dan ikan ini selain disebut GSP juga ada yang bilang ikan helikopter. Helikopter, helikopter. Paracofer, paracofer. Si Akmal juga tadi ngomong ikan apa sih? Ikan panda ya tadi ya. Karena dulu waktu kecil ya aku ingat guys. Waktu kecil aku pernah beli ini, Dit. Dibilangnya ikan panda, Dit ya. Mungkin memang ada totol-totol kayak panda kali. Buta lo, mata lo. Cuman emang semakin besar tuh si spotnya itu semakin gede juga, Dit. Jadi nggak totol-totol kecil gitu kan. Kalau dari fisiknya dia ikannya buntal, bintiknya hijau, punya perawakan yang lucu ya guys, yang menarik kayak gitu kan. Bentuk tubuhnya membulat, warnanya hijau cerah, ditambah lagi dengan motif-motif bulat gitu kan guys di sekitar permukaan kulitnya ya. Kulitnya tuh cantik banget guys, tapi mereka tuh tidak memiliki sisik kayak ikan buntal yang lain. Saya nggak punya sisik ya. Selain itu juga mereka nggak punya penutup insang guys. Helikopter, helikopter. Bagian insangnya itu kan biasanya ada penutup insang gitu ya. Kayak si JT deh nih, Giant Travel ini. Kalau teman-teman lihat tuh kan ada insangnya tuh, ada tutupnya kan. Nah kalau dia enggak, makanya penyaringannya tuh dia kurang bagus. That's why kenapa airnya tuh harus bersih banget, Dit. Dari amoniak kayak gitu-gitu tuh harus rendah. Kalau misalnya si Green Puffer ini, tuh kalau teman-teman lihat kalau dia ke bawah, kalau ada pasir-pasir yang ikut, itu karena memang badan dia walaupun kelihatan gak berduri, dia tuh ada duri kecil gitu, Dit. Apalagi kalau dia ngembang, ini kan namanya puffer fish nih. Puffer fish ini kan ikan buntal, dia tuh bisa ngembang, tetap bisa ngembang, Dit, walaupun kayak gini. Ngembangnya tuh bisa 2-3 kali lipat, jadi lebih gede badannya, jadi lebih gendut dibanding badan dia guys, kayak gitu loh guys ya. Nah selain itu dia tuh walaupun lucu-lucu gini, makanannya daging karnivora. Aku pernah baca penelitiannya ya, dia itu lebih banyak memakan ikan-ikan kecil pas dibelek tubuhnya ya. Saya tuh ada udang-udangan juga, piting kecil juga suka ada, dan juga ada ini Dit, apa keong hama tuh. Wah demen banget dia makan keongnya, sama kayak si bulbul sebenarnya guys, karena emang dia sama-sama ikan buntal gitu kan. Dan kalau misalnya mau pelihara, seperti yang aku udah bilang, dia tuh agresif sebenarnya guys. Walaupun kayak ini ya Dit ya, kayak schooling ya, walaupun dia kayak agresif teritori, tapi mereka malah ngumpul gitu kan. Kayaknya emang udah biasa bersama deh guys dari kecil ya. Jadi ya sebenarnya teritori, andai kata mau banyak sekalian banyak gitu guys. Andai kata berantem semua kan nggak mungkin ya. Jadi ya udah kayak gini kan lebih enak guys ya, terlihatnya tuh dia tuh kayak senyum gitu loh mukanya ya, lucu banget guys tuh kayak senyum. Apalagi sekarang lihat kamera, terus sekarang lagi berduaan. Ada setan ya. Setannya ikan frogfish ya. Ini seperti frogfish dari kemarin gak gerak di situ doang ya. Maksudnya gerak sih gerak gitu, cuman di daerahnya ternyata cuma di sana. Cuman aku bersyukur sih dia diem di situ dibanding di balik kayu gitu kan guys. Jadi kayak nggak punya ikan frogfish. Kalau sekarang kan rasanya kita masih punya ya, walaupun nggak berguna juga dia di situ ya. Ikan buntal ini kalau misalnya teman-teman mau pelihara, minimal nih ya, minimal banget nih buat satu ekornya tuh dia tuh harus di akuarium 80 kali 50 kali 40 guys. Itu minimal ya. Jadi menampung 30 sampai 55 galon air. Dan dia tuh lebih suka ini sih. Makan Dit. Iya kayak makanin di bawah-bawah gitu ya. Dia tuh lebih suka kayak ini sih Dit, kayak yang remang-remang gitu yang gelap. Makanya dia kayak ke arah belakang sih karena backgroundnya hitam kali ya. Dia langsung kayak ngarah yang gelap-gelap. Kok mau makan gitu ya? Suka makanin yang ada di pasir-pasir emang gitu sih. Kita bakal coba cek deh. Siapa tahu kita ada ini ya keong hama gitu Dit. Siapa tahu dia bisa makan keong hama Dit. Bentar ya. Guys, kita coba buat kasih makan ikan kecil aja ya. Ini ya. Kayak mau makan soalnya. Ikan kecil udah kita matiin ya guys. Coba kita kasih ya. Dia mau nggak nih makan? Hai. Kita coba taruh sini. Wih, berarus guys. Belakang sana guys. Mandinya jadi nggak nyaman ya. Pada bubar ya, Dit? Pada bubar guys. Sorry, malah bubar nih mereka ya. Ini mereka tuh harusnya makan sih. Makannya jadi kayak dicemilin gitu, kayak si bulbul, persis si bulbul, orang dia tuh bulbul sebenarnya kan, cuman bulbul versi lain gitu Dit. Kalau teman-teman perhatiin ya mereka cara makannya sama. Teman-teman perhatiin juga giginya mereka sama. Ini lagi gigi keras gitu, makanya namanya tetraodon gitu kan. Tetra itu 4 kan, odon itu gigi. Jadi tetra 4 odon guys, 4 gigi. Kalau teman-teman lihat lebih detail tuh giginya tuh kayak bulbul kan ada 4 ya Dit ya, 2 atas 2 bawah gitu kan. Ini nggak terlalu kelihatan guys kalau di sini ya. Ya nggak akan dimakan juga sih, orang dianya nggak rooming ke sini. Semoga ini dia warnanya jadi cerah semua ya guys sekarang ya, karena kalau misalnya cerah kan berarti dia sehat. Cuman kalau kita lihat sih ini kayaknya mau makan deh. Udah kelihatan lah ya dari tadi juga ya, dia kayaknya emang lebih nyaman sih di air payau. Jadi tadi juga dia mau makan guys. Ntar coba kita kasih makan keong atau kayak gitu kali ya, buat kita kasih ke mereka. Kalau nggak kasih udang kali di ntar ya, kasih udang gitu kan supaya mereka mau makan. Kayaknya kalau ikan-ikan benter, ikan-ikan emas mah mereka kurang suka kayaknya ya, lebih ke
cuman lewat-lewat doang. Belah situ tuh itu rakus banget tuh. Sumpah dah, itu rakus banget tuh yang itu tuh. Di alam aslinya dia mau makan kepiting sih sebenarnya sih, lebih ke kepiting gitu Dit. Lobster kecil lah. Kita bisa sih ntar beli sih lobster kecil ya buat dia guys, kayak gitu. Sip lah ya guys ya. Jadi mungkin kayak gitu ya. Ini kita mau ngasih tahu juga ke teman-teman, buat teman-teman yang mau beli kayak gini, itu seenggaknya harus di air payau ya guys ya. Jadi kalau teman-teman pengen pelihara, seenggaknya pakai garam ikan, itu tuh dicek sampai salinitasnya yang tadi aku udah bilang. Jangan sampai 1000 banget, tapi kayak 1004 lah. Kalau nggak sampai 1008 lah gitu. Nah udah kayak gitu, baru teman-teman masukin, tapi aklimasi dulu kayak tadi ya guys ya. Seenggaknya kayak gitu. Sip, jadi mungkin kayak gitu aja guys ya video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman kalian yang suka sama hewan-hewan guys. Dan buat teman-teman yang mau beli ini, jangan lupa ya guys ya, bisa beli di Tokopedia atau di WA di bawah ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.